Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya ketakutan yang pasti terpuji kalau dalam agama adalah khauf. Takut kepada Allah. Jadi kalau ingin tauhidmu memuncak, atasi semua ketakutanmu pada apapun yang selain Allah, sisakan satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Atasi itu maksudnya ya taklukkan. Jangan mau disetir oleh ketakutan-ketakutan yang bukan ketakutan karena Allah. Atau ketakutanmu pada yang bukan Allah, jangan sampai tunduk di bawah ketakutanmu pada Allah. Jangan sampai mengalahkan ketakutanmu pada Allah. Maksudnya itu. Kalau dalam Islam istilah khauf ini macam-macam. Di Al-Quran juga banyak sebenarnya. Ada khauf. Khauf itu takut di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu namanya khauf. Ada istilah wajal. Wajal ini gejalanya. Kamu gemeteran, kamu gentar di hadapan sesuatu yang lebih superior, itu wajal. Makanya ada ayat yang idza dzukirat, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gentar. Begitu dengar kata Allah, hatinya gentar. Jadi cirinya orang mukmin yang sejati itu kalau mendengar nama Allah, hatinya tergetar, gentar. Merasa diri kecil, merasa diri tidak berdaya, lemah. Makanya wajilat qulubuhum. Orang di hadapan yang superior, di hadapan Allah khauf, manifestasinya wajal, bentuknya nanti khosyah. Khosyah itu takut yang sangat besar. Jadi saking takutnya kemudian kamu bergantung pada yang kamu takuti. Makanya kalau ada sesuatu yang selain Allah yang sangat kamu takuti, dia punya potensi untuk menandingi Allah. Taklukkan ketakutanmu itu. Jadi itu takut yang sangat dalam sampai membuatmu tergantung, itu namanya khosyah. Tidak boleh kamu tergantung pada apapun selain pada Allah. Ada lagi rohbah. Rohbah itu biasanya gandengannya rohbah. Satu pakai ghin, satu pakai hak. Kalau rohbah itu takut yang kamu ingin lari saja, menghindar dari yang ditakuti. Kalau rohbah itu lawannya takut yang menghindar, ingin selalu mendekat. Kalau roja itu biasanya gandengannya rohbah. Ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Tapi kalau rohbah ini ingin lari. Cuma maksudnya rohbah kalau dalam khauf pada Allah ini lari dari yang selain Allah menuju Allah saja. Itu namanya rohbah. Nanti ada juga haibah. Haibah ini gentar. Jadi kamu merasa tidak ada artinya. Di hadapan Allah itu haibah. Betapa kecilnya aku itu, kamu haibah. Wah, aku tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Orang itu pintar sekali, itu haibah. Jadi, kalau dalam agama ini, kalau dalam Islam, khauf itu dasarmu untuk mendekat ke Allah. Yang pertama, itu saya ambil beberapa ayat. Ayat tentang khauf itu banyak. Kayak di surat Ar-Rahman itu ada, barang siapa yang takut pada Allah, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dia akan dapat 2 surga. Jadi kalau kamu satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah, besok kamu tidak cuma dapat 1 surga tapi 2 surga. Ya lumayan, kalau capek di surga yang satu pindah ke surga yang satunya. Memang tafsirannya begitu. Jadi ada 2 surga untukmu. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi takut itu syaratnya, konsekuensinya keimanan. Saya ambil dari Ali Imran itu. Innama dzalikumus syaitonu yukhawwifu awliya'u fala takhafuhum wa khafuni. Setan itu selalu menakut-nakuti
para aulianya Allah. Jadi kalau kamu sering ragu-ragu, sering was-was, kamu sering tergoda melakukan kejahatan, kejelekan, itu perilakunya setan, maka jangan takut, jangan gentar. Satu-satunya yang harus kamu takuti hanya aku, katanya Allah. Jadi la takhafuhum wa khafuni. Jangan takuti mereka, takutlah pada aku saja. In kuntum mu'minin. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, itu Allah kayak ngomong, kalau kamu takut pada mereka, sebenarnya kamu tidak terlalu percaya padaku. Yang harus kamu takuti mereka. Jadi yang pertama itu, Al-Quran menjelaskan tentang takut itu. Implikasi, konsekuensi, kalau kamu ngaku orang beriman, yang kamu takuti hanya Allah saja. Apa ndak boleh Pak takut ke yang lain? Kan wajar Pak takut ke yang lain. Ya, cuma takut ke yang lain itu ndak boleh nabrak takutmu pada Allah. Takut sama manusia sampai kamu ndak sholat, itu namanya kamu ndak takut Allah, takut sama manusia. Nah ini ketakutan yang nabrak takutmu pada Allah itu yang ndak boleh. Terus innama yahsyallahu min ibadihil ulama, ini kalian sudah hafal. Yang khosyah, yang tadi takut serius mendalam pada Allah, itu hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu. Orang yang ngerti, orang yang sadar dirinya pinter, punya keilmuan sehingga dia makrifat tentang kehidupan ini, pasti dia takut sama Allah. Yang masih berani sama Allah, biasanya ilmunya kurang. Masih harus belajar lagi. Terus implikasinya apa? Takut pada Allah itu berarti berani menghadapi semua yang selain Allah. Fala tahsyawun nasa wahsyawni. Jadi jangan kamu takuti manusia siapapun dia, takutlah hanya padaku saja, itu maunya Allah. Terus ketakutan itu bisa jadi kontrol dari perilaku jelek. Kalau ini dari kisahnya Qabil sama Habil itu kan, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitiya dia ilaika. Itu kan waktu Qabil mau bunuh Habil, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melakukan hal serupa. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa tidak begitu? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut pada Allah. Jadi kalau engkau mau menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Tidak akan balas menyakitimu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Kalau engkau memakiku, aku tidak akan balas maki-maki kamu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Itu pelajarannya ayat ini. Jadi umat Islam tidak dilatih untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau masih takut sama Allah. Oh Pak, dia duluan Pak, bohong. Kan berarti sah saya. Bohong juga enggak. Dia duluan maki-maki ya Pak. Kalau enggak dimaki-maki balik, kalah nanti kita. Enggak. Jangan melakukan yang jelek. Ya sekarang banyak orang bilang, sing waras ojo ngalah, tapi lakukan dengan baik. Jadi tidak ngalahnya lakukan dengan lurus, dengan baik. Kalau merasa enggak bisa melakukan dengan baik, jangan tanding. Kenapa? Nanti jangan-jangan kamu nabrak pagar-pagarnya Allah. Rumus kita pokoknya kalau ada yang jelek, perbuatan jelek apapun, ingat-ingat kalimat itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Pelihara baik-baik kalimat ini dalam dirimu. Dan barang siapa takut, dia akan dapat banyak pelajaran. Ya kan? Kalian yang bahasa surah Allah itu kan, saya dzakaru mayyahsha. Akan dapat banyak pelajaran orang yang takut pada Allah maksudnya. Nah, itu rumus-rumus khauf dari agama. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.